saya akan menjelaskan mengenai percobaan Michelson-Morley. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit. Percobaan Michelson-Morley ini diawali pada tahun 1887 oleh Albert Michelson dan Edward Morley, di mana mereka melakukan percobaan ini untuk mengukur kecepatan bumi dengan ether. Apa sih itu ether? Nah, ether merupakan suatu medium hipotetik yang dahulu diperlukan untuk membantu perambatan radiasi elektromagnetik. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai percobaan Michelson-Morley ini. Nah, pada percobaan Michelson-Morley ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi gelombang. Nah, gelombang itu didefinisikan sebagai adalah salah satu bentuk rambatan energi melalui medium yang lenting atau elastis, di mana gelombang ini terbagi atas dua. Yang pertama itu gelombang bunyi, yang dimana gelombang bunyi ini dapat merambat melalui udara. Dan yang kedua itu adalah gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya ini merambat melalui apa? Nah, jika harus ada medium yang dapat berada di mana saja ketika ada cahaya, misalnya pada benda transparan dan ruang hampa. Yang dimana ini disebut sebagai ether, istilah ether. Di mana ether ini apakah ada di mana dan apakah diam atau bergerak, bagaimana pengaruh terhadap rambatan cahaya. Nah, untuk menjawab semua itu, makanya Michelson dan Morley melakukan percobaan tersebut. Pada percobaan Michelson-Morley, alat yang digunakan itu dinamakan sebagai interferometer optik. Nah, pada gambar di samping kita dapat melihat skemanya, dan saya akan menjelaskan dari sinar datang dipantulkan masuk ke sebuah kaca setengah cermin, lalu ditembuskan ke cermin satu, lalu dari cermin satu kita balikkan lagi ke sebuah kaca setengah cermin, lalu dari kaca setengah cermin kita pantulkan ke cermin kedua, lalu dari cermin kedua dipantulkan kembali ke kaca setengah cermin, lalu dari kaca setengah cermin dipantulkan masuk ke sebuah dari sebuah daerah pengamat. Prinsip penjumlahan vektor kecepatan pada percobaan Michelson-Morley itu yang dimana jika C itu sama dengan kecepatan cahaya dan F itu adalah kecepatan ether dan U itu adalah kecepatan cahaya menurut pengamat, maka cermin 1 CUF dan cermin 2 itu V di atas dan di samping kanan yang merah itu adalah U dan yang hitam itu adalah C. Maka dapat disimpulkan U sama dengan C tambah V. Sehingga adanya perbedaan waktu, sehingga dapat dirumuskan sebagai T sama dengan L per C tambah V ditambah L per C kurang V, di mana T2-nya itu sama dengan 2L per akar C2, C pangkat 2 dikurang V pangkat 2. Sehingga hasil pengamat yang dihasilkan pada percobaan Michelson-Morley ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan waktu. Sehingga pada percobaan Michelson-Morley, berdasarkan percobaan ini, Michelson dan Morley menyimpulkan bahwa yang pertama, hipotesis tentang ether itu tidak benar, yang dimana ether itu tidak ada. Yang kedua, kecepatan cahaya adalah sama untuk ke segala arah, yang dimana tidak bergantung pada kerangka acuan inersial. Dari kesimpulan, percobaan Michelson-Morley ini membuat Einstein makin terdukung sehingga dia mengungkapkan dua postulat yang dimana postulat Einstein ini mengenai teori relativitas khusus yang dimana berbunyi yang pertama itu untuk dua kerangka acuan yang relatif bergerak dengan kecepatan tetap satu sama lain. Dalam artian kerangka acuan inersial yang dimana berlaku hukum fisika yang sama. Artinya hanya berlaku pada kerangka acuan inersial dan tidak ada satupun percobaan yang dapat mengukur kecepatan mutlak suatu kerangka acuan, hanya bisa mengukur kecepatan relatif suatu kerangka acuan terhadap kerangka acuan yang lainnya. Yang kedua, kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Artinya apa? Artinya besar kecepatan cahaya itu C sama dengan 2,9979245 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu dapat dibulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang juga C itu disebut sebagai kecepatan mutlak dan tidak ada benda yang bergerak melebihi kecepatan cahaya.
Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa eksperimen Michelson-Morley merupakan percobaan yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan ether medium, hipotesis yang dianggap sebagai perantara gelombang cahaya. Namun hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan kecepatan cahaya akibat gerak bumi terhadap ether, sehingga keberadaan ether tidak dapat dibuktikan. Kegagalan ini dapat menjadi salah satu bukti utama yang mendukung teori relativitas khusus Albert Einstein. Yang itu tadi Albert Einstein ini kemudian mengajukan dua postulat dari dalam teori relativitas khusus, yaitu postulat yang pertama menyatakan bahwa hukum fisika bersifat sama dalam sebuah kerangka inersial, dan yang kedua itu postulat yang kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam vakum selalu konstan atau sekitar 2,99792,458 meter per sekon dan tidak bergantung pada kecepatan sumber atau pengamat. Sehingga dapat kita ketahui bahwa hubungan antara eksperimen Michelson-Morley dan postulat Einstein ini terletak pada konsekuensi dari hasil percobaan tersebut. Kegagalan mendeteksi ether mengarah pada kesimpulan bahwa cahaya itu tidak membutuhkan medium untuk merambat, yang kemudian menjadi dasar bagi postulat kedua Einstein. Dengan demikian, eksperimen Michelson-Morley tidak hanya membantah konsep ether, tetapi juga menjadi pijakan utama dalam pengembangan teori relativitas khusus yang mengubah pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Contoh soal teori relativitas Newton. Dapat kita lihat, yang pertama itu, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon terhadap pengamat yang diam di stasiun. Budi yang berada di dalam kereta tersebut, ia bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan kecepatan Budi menurut pengamat yang diam di stasiun. Jika A, Budi bergerak menjauh ke arah gerak kereta, yang B, Budi bergerak mundur atau berlawanan arah gerak kereta. Diketahui V sama dengan 20 meter per sekon, UX sama dengan 5 meter per sekon. Ditanyakan A, UX jika Budi bergerak maju, B, UX jika Budi bergerak mundur. Jawabannya itu yang pertama A, bergerak maju artinya searah dengan gerak kereta, maka penjumlahannya UX sama dengan UX aksen tambah V, UX sama dengan 5, UX-nya tadi, UX aksennya itu tadi 5, baru V-nya itu 20, maka kita masukkan 5 tambah 20, kita dapatkan nilai UX-nya itu sama dengan 25 meter per sekon. Dan B, bergerak mundur artinya searah dengan gerak, maka penjumlahan Budi bergerak ke belakang atau mundur. Kita masukkan lagi rumusnya, UX sama dengan UX aksen tambah V, UX sama dengan UX aksennya itu min 5 karena dia bergerak ke belakang atau mundur, makanya negatif, ditambah nilai V-nya itu 20, maka X-nya sama dengan 15 meter per sekon. Yang kedua, soal tentang percobaan Michelson-Morley, yaitu pesawat angkasa P berkecepatan 0,9 c terhadap bumi. Apabila pesawat angkasa Q bergerak melewati pesawat P dengan kecepatan relatif 0,5 c terhadap pesawat P, tentukan kecepatan pesawat Q terhadap bumi. Diketahui yang diasumsikan itu pengamat diam atau disebut orang di bumi sama dengan bumi. Pengamat bergerak sama kita katakan pesawat P, dan benda yang diamati itu kita katakan sebagai pesawat Q. Maka tadi dari soal V-nya itu didapat 0,9 C dan UX aksennya itu sama dengan 0,5 C. Yang ditanyakan itu adalah UX. Jadi cara menjawabnya itu dengan kita memasukkan rumusnya, UX sama dengan UX aksen ditambah V per 1 ditambah UX aksen V per C pangkat 2 sama dengan nilai UX aksennya itu sama dengan 0,5 C
ditambah V-nya 0,9C per 1 ditambah 0,5C dikali 0,9C per C pangkat 2. Maka kita dapatkan 1,4C per 1 ditambah 0,45C pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1,4C per 1,45. Jadi jawabannya itu dari setelah kita membagi 1,4 dibagi 1,45 sama dengan 0,97C.